Semangatnya udah memudar sih. Sebelum pandemi udah pernah tes prapon dan Pomnas, dan ternyata Riau-nya nggak berangkat. Lagi patah hati ya? gitu. Patah hati udah sama. Udah latihan, udah TC, bolak-balik ke rumah, pulang tapi nggak jadi berangkat. Tiba-tiba nggak jadi berangkat. Hai semuanya, kembali lagi di R&B Riau ngobrolin basket bersama Selaras Podcast dan Riau Basketball. Kali ini Laras kedatangan seorang wanita cantik di hadapan Laras. Aduh, kayaknya makin hari makin ada aja nih yang ngisi yang cantik-cantik biar kalian semangat untuk terus nontonin R&B Riau ngobrolin basket. Kali ini Laras pengen kenalin dulu deh sebelum semuanya mendengarkan podcast ini lebih lanjut dan lebih menyenangkan nantinya. Sepertinya udah pada tertarik gitu kan, lihat yang cantik-cantik. Boleh dong Mbak, kenalin namanya siapa atau panggilannya siapa? Oke, terima kasih Kak Cantik. Ya, dibilang cantik. Perkenalkan, nama aku Resti Mulyatizi, asal dari Pekanbaru. Untuk kegiatan masih nganggur sih. Oke, nganggur. Hatinya nganggur nggak Mbak? Udah ada. Oh, jadi maaf ya, narasumber Laras itu nggak ada yang hatinya nganggur, cuma Laras aja yang nganggur. Panggilannya apa nih biar Laras lebih asik gitu? Resti aja. Berarti stay di Pekanbaru sekarang? Iya, stay di Pekanbaru. Kegiatan belakangan sebelum ada COVID apa sih Mbak? Untuk kegiatan sebelum ada COVID, selain kuliah, itu basket. Oke. Panitia Bujang Darah. Oke. Itu aja sih. Banyak ya. Kalau kita ngobrolin basket, ya pastinya orang-orang yang kita undang ya pasti ada hubungannya dengan dunia basket. Kalau Mbak sendiri, apa sih yang menjadi hubungan di antara basket? Mbak seorang atlet kah, atau pengajar kah, atau apa? Basicnya. Kalau basicnya saya atlet sih, pemain basket. Oke. Dari SMA udah basket, sampai kuliah masih basket. Berarti pertama kali main basket itu kapan? SMA, kelas 1 SMA. SMA di mana? Oh, di SMA olahraga. Oke. Kalau SMA itu kan berarti ngikutin tim sekolah ya? Atau ada yang ngikut klub di luar selain di sekolah? Fokus di sekolah dulu sih. Fokus di sekolah. Nah, setelah fokus di sekolah, main-main untuk daerah. Untuk klub itu, aku nggak klub sih. Nggak gabung. Perwakilan daerah berarti? Iya, perwakilan daerah itu di kelas berapa? Itu di kelas 2 SMA 2014 ya. Berarti mainnya sekitaran 2013 ya? Iya, 2013. Ngomong-ngomong, berarti udah 7 tahun berlalu SMA, berarti sekarang kuliah atau udah selesai? Alhamdulillah baru selesai sih bulan ini. Setelah selesai mau ngapain? Mau tetap berbasket kah atau gimana? Kalau untuk dulu fokusnya masih basket, karena masih satu kan dari SMA olahraga ke penjas, ke jurusan penjas lagi. Nah, kalau untuk sekarang lebih nggak prioritas basket gitu. Cuman boleh dong infoin SMA-nya di mana? Oh, aku SMA olahraga. Oke. Berarti emang dari awal masuk SMA itu udah pengen kayak mau basket gitu. Apa sih yang buat tertarik masuk basket? Tertarik basket sebenarnya, atau ada pacarnya gitu? Enggak. Dulu aku pernah sempat ikut silat. Nah, kebetulan tapi kenapa larinya ke basket? Pernah ikut silat. Oke, ya itu yang kita nantikan. Kebetulan kenapa bisa beralih? Ada kakak sepupu yang jago sih basketnya, jadi terus kebetulan juga 2012 itu ada PON di Riau. Iya. Nah, aku nonton nih PON. Yang tuan rumah? Iya, yang tuan rumah. Keren nih, ada basket. Gitu. Siapa tahu bisa, ya udah. Coba tes di sekolah olahraga, ternyata masuk alhamdulillah. Masuk untuk cobain basket gitu. Kan masih kayak baru gitu ya, masuk SMA dunia basket gitu.
pernah kepikiran untuk nggak enak ternyata, atau malah semakin semangat untuk terus berlatih? Kalau dulu sih karena namanya baru ya, masih ada jenuh karena latihannya itu aja nih. Nah setelah lama-lama lihat lagi ke belakang dengan prosesnya, kayaknya harus dilanjutin nih, makin semangat sih sebenarnya. Kalau makin semangat pasti ingat dong pelatih pertama. Pasti. Boleh dong sebutin, siapa tahu dia nonton kan. Bakal ingat. Oke. Kenapa dipanggil abang? Karena abang-abang. Emang pelatihnya tuh masih muda gitu ya? Iya masih muda. Oke. Itu sebelum tahunya Afwan itu emang tahu basket kah, atau emang sebelum-sebelumnya kayak ada basket gitu? Terus yang silatnya gimana? Aku udah nggak silat lagi sih. Itu sebenarnya silat itu hanya kayak ekstrakurikuler aja di SMP. Iya. Oh, berarti pas mau masuk SMA itu udah nggak disilat lagi, iya, emang udah nggak fokus di silatnya lagi. Oke. Tapi tidak ada masalahnya sih mau berpindah atau berpaling dari zona nyaman. Oke. Tapi pencapaian di dunia basket itu apa sih yang tertinggi, yang mungkin dirasa wah ini kayaknya dari pertama aku masuk di dunia basket ini sampai detik ini gitu, kayaknya ada satu momen yang buat ini harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Kalau pencapaian tertinggi sebenarnya belum tertinggi, tapi selama 7 tahun, ya 7 tahun ya, iya, basket dari SMA, alhamdulillah udah pernah terpilih ikut Popnas, Pomnas, terus udah ada beberapa kali mewakili Riau. Itu berarti sih udah pencapaian banyak yang menurut untuk aku tuh bangga sih. Apalagi bagi seorang atlet gitu ya. Karena ini aku 7 tahun latihan mereka, sedangkan mereka dari SMP loh gitu. Jadi kayak ada masa bangga sendiri sih gitu. Untuk diri sendiri, untuk lebih aktif lagi gitu ya. Pasti udah sering ya mungkin jarang di rumah karena masuk mes, atau masa-masa karantina untuk pertandingan, latihan serius, itu pasti dong ngerasain itu apa sih yang didapetin? Kalau pernah terpilih untuk Popnas dan lain-lainnya. Itu pengalaman sih, luar biasa pengalaman. Teman, pengalaman. Jadi hal-hal yang ya tidak jauh dari kehidupan ini adalah seorang teman dan pengalaman berarti gitu ya. Tapi setelah pandemi ini gitu, apa sih yang dirasain? Kayak ada hal-hal yang kurang atau semangatnya turun atau tetap semangat? Kalau aku sebelum pandemi ini semangatnya udah memudar sih. Jadi curhat ya? Iya nggak apa-apa. Ini ranah curhat juga nggak apa-apa sih. Sempat sebelum pandemi udah pernah tes prapon dan Pomnas, dan ternyata Riau-nya nggak berangkat. Jadi kayak ini ternyata bukan di sini passion aku sekarang gitu. Ngerasa seperti itu karena daerah sendiri malah yang lagi patah hati gitu ya. Patah hati sama udah latihan, udah TC, bolak-balik ke rumah, pulang malam, tiba-tiba nggak jadi berangkat. Boleh dong ceritain kenapa tidak jadi. Mungkin biar jadi pembaharuan lagi nih untuk daerah kita sendiri gitu. Kenapa sih? Atau ada hal-hal yang harus sebenarnya ditingkatin gitu. Nah, seorang atlet pengen banget tuh udah latihan serius tapi malah dipatahkan hatinya. Kayak patah hati banget ya emang. Kalau karena apanya, untuk pastinya sih nggak tahu. Karena itu mungkin urusan dari pengurus. Karena atlet kan cuma kerjanya latihan gitu aja ya. Tapi kalau untuk faktor-faktor di lain itu sepertinya orang atas yang tahu. Kami cuma bisa menerima, pasrah, udah itu aja. Atau perlu kita undang untuk jadi bintang tamu kita nantinya? Boleh. Biar jadi kejelasan kenapa nih kita tidak jadi berangkat daerah Riau gitu kan. Mungkin bisa sih. Ntar siapapun yang mendengarkan boleh di-share tuh untuk Bapak Pengurus. Biar atlet-atletnya kembali tumbuh dan semangat lagi. Tidak kendor dan tidak patah hati. Bener gak? Bener. Apalagi kan jadi loyo gitu. Apalagi Prapon itu tahun terakhir.
tahun terakhir angkatan aku sih sebenarnya umurnya kan dia ada ya atlet punya batasan umur dong untuk itu masuk. Tahun terakhir jadi kayaknya itu adalah pencapaian untuk iya, atlet benar. mau capai itu kan. Mungkin yang mendengarkan bisa di-share bareng-bareng biar pengurusnya makin semangat nih. Ntar tahun ke tahunnya masa cuman gitu-gitu aja gitu kan. Tapi denger-denger nih, kan tadi ngomong panitia Bujang Dara. Iya. Kenapa tuh beralih Oh. dari zona olahraga sekarang kayak fashion gitu deh, kayak modeling gitu? Ya lebih ke ya gitu sih. Itu tahun berapa masuk? Itu aku finalis Bujang Dara itu 2019. Awalnya sih iseng. Kenapa tuh iseng ya? Lama-lama jadi dapat lingkungan baru nih, dapat pengalaman baru. Jadi dapat lingkungan baru, dapat pengalaman baru. Pola pikir pun jadi makin terbuka gitu. Jadi kayak hidupku nggak di olahraga aja loh, udah SMA, kuliah, kehidupan sehari-hari olahraga. Oh ternyata ada yang lebih dari itu. Jadi kayak memang harus berani sih keluar dari zona nyaman. Yang dari atlet kan nggak pernah pakai heels. Nah, ikut Bujang Dara langsung pakai heels nih. Nah, gimana tuh pakai biasa sepatu sport gitu kan? Terus pakai hak itu gimana terus? Itu ngelawan diri sendiri sih, kayak harus bisa gitu. Yeah. Itu memang harus keluar zona nyaman. Berarti untuk masuk jadi finalis itu ngalahin banyak orang dong? Ya, bisa dibilang seperti itu. Apa yang membuat diri ini merasa yakin untuk aku bisa nih jadi finalis gitu? Karena di waktu itu yang di angkatan aku yang daftar itu sebenarnya dibilang yakin bukan yakin, tapi yang meyakinkan ingin mencoba gitu. Finalis lain karena mereka bilang Resi sendiri nih yang bakatnya olahraga, untuk kemungkinan masuk mungkin besar karena yang lain kan yang nari, tari, yang musik yang gitu kan. Jadi kayak Resti kemungkinan nih banyak nih. Jadi kayak teman-teman sih yang kayak Resti ini. Iya, gitu. Awalnya aku udah insecure gitu kayaknya aku nggak lolos deh gitu. Kayak mereka kok bisa ini, bisa itu, aku nggak bisa loh. Ternyata kayak mereka yang nyemangatin gitu. Dan akhirnya alhamdulillah masuk 12 besar. Wow. Anak olahraga juga bisa loh jadi model. Nggak melulu cuman di lapangan doang, tapi di dunia modeling juga bisa ternyata seperti narasumber kita hari ini gitu. Tapi apa sih yang menjadi persamaan di antara olahraga dengan dunia modeling ini? Apa yang menjadikan mereka itu tetap jadi satu kesatuan? Sebenarnya bukan dunia modeling sih. Itu lebih ke duta pariwisata. Oh berarti, tapi ada juga dong kayak catwalk, apa itu sebenarnya? Ya catwalk itu terus make up dan lain-lainnya kan itu juga termasuk di dalam itu kan? Iya, ada pembelajaran di dalam itu. Tapi itu sebenarnya sih kalau Bujang Dara ini duta wisata, gimana kita mempromosikan Pekanbaru. Aku kan Pekanbaru. Jadi gimana sih mempromosikan pariwisata di Pekanbaru. Kalau kesamaan yang ditanya sebenarnya banyak samanya ternyata. Apa tuh yang banyaknya? Salah satunya waktu ada event Ladies League. Nah, ini di Ladies League nih eventnya mengangkat tentang pariwisata nih. Nah, sedangkan di Bujang Dara kita mempromosikan pariwisata. Jadi satu jalan, tapi dengan dua genre yang berbeda. Iya, benar. Kalau yang dari olahraga mendatangkan turis atlet, dan kalau dari pariwisata kan mengajak orang yang bukan atlet gitu, bukan cuma atlet aja gitu. Merasa beruntungkah masuk dunia basket dulu deh sebelum ke dunia Bujang Dara? Apa yang dirasa beruntung di dalam diri ini? Oh ternyata aku masuk ini, aku bisa ini, aku dapetin ini, aku bisa kenal ini ya. Salah satunya kalau beruntung kita bisa ngobrol. Ya? Udah bisa jadi bintang tamu saya hari ini. Iya. Kalau beruntung pasti beruntung, bersyukur juga bersyukur karena dari basket banyak pengalaman sih, memang pengalaman dan pertemanan itu yang basket ini yang membuat gitu. Gara-gara basket semua. Udah pernah kemana aja nih kalau untuk misalnya kayak pasti atlet dong, keliling kota, datangin pertandingan ini itu. Apa sih? Kemana aja gitu? Dari basket? Iya. Kalau dari basket aku udah
ke Bandung, Jakarta, Makassar, jauh, Semarang, iya, yang paling dekat di Sumbar. Jadi dengan dunia basket juga bisa traveling sekalian ya. Itu kan udah beruntung banget ya. Iya, banget. Tapi masa-masa sulit di dunia basket apa sih? Boleh dong kasih infonya. Karena sebelumnya nih Laras juga ngundang ya pemain juga. Ya masa sulitnya tuh baju latihan hampir dibakar. Oh, gitu. Kalau Mbaknya sendiri apa sih masa-masa kayak tersulit atau terberat? Mungkin gak dibolehin orang tua lagi nih gitu, atau masalah aduh latihannya gini-gini aja atau apa sih gitu? Kalau masa tersulit sih diri sendiri sih. Kalau orang tua pasti support, tua support luar biasa sih supportnya. Kalau diri sendiri kayak aduh aku jenuh gitu. Karena dari SMA latihannya pagi sore jenuh. Itu sih kayak ngelawan diri sendiri yang sulitnya. Terus satu lagi selain dari diri sendiri itu juga sulitnya dari event-event putri. Itu juga sulit. Jadi kita udah latihan nih, udah melawan nih, udah jenuhnya udah hilang, tiba-tiba eventnya nggak ada gitu. Oh berarti kayak minim banget. Minim untuk event putri gitu ya. Banget. Itu pesan lagi untuk kota atau mungkin daerah ini buat nanti setelah COVID buat pertandingan-pertandingan terbaru dan terupdate biar atlet-atletnya makin semangat lagi. Iya itu amin banget. Tapi di masa-masa jenuh itu apa sih yang membuat Mbak sendiri itu ngerasa aku harus semangat lagi nih? Apa yang membangkitkan agar jenuhnya itu hilang gitu? Yang membangkitkan lagi itu melihat pencapaian di belakang tadi. Melihat. Iya, capeknya gimana sih, masa udah capek terus berhenti gitu. Jadi kayak latihan lagi gitu. Paling istirahat dulu beberapa hari. Setelah itu kayak ingat lagi susahnya gimana latihan gitu sih. Berarti nggak ada salahnya ya kita untuk terus mengingat masa lalu. Iya benar. Jadi masa lalu itu sebenarnya nggak perlu dilupakan karena itulah yang akan membuat kita lebih baik lagi, lebih bangkit lagi. Nah, itu pesan sih yang kita dapat dari obrolan hari ini sama Mbak Resti. Terus selama di Bujang Dara, apa sih pembekalan terbaik Mbak sendiri sampai saat ini, sampai detik ini? Itu kalau di Bujang Dara sih sebenarnya berani mencoba sih. Itu bekal terbaik yang aku dapat sih. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, kalau logikanya kayak olahraga kok tiba-tiba ke dunia yang jauh berbeda. Jadi kayak aku harus berani mencoba nih, itu sih kayak ngelawan diri sendiri lagi. Yang memang yang sulit dilawan itu kan emang diri sendiri sebenarnya. Semua rasa malas dari diri sendiri. Tapi ya itu tadi tetap melihat apa yang setelah proses yang lalu yang udah pernah kita lalui gitu. Kalau misalnya nih disuruh pilih, ayo Bujang Dara atau dunia basket? Ayo. Pilihnya tuh ya dengan alasan aja. Maksudnya ya kenapa gitu, kayak ya standar aja sih, nggak perlu yang gimana-gimana. Kalau standarnya alasannya mungkin lebih ke basket sih aku. Karena itu first apa ya, kayak yang hal pertama yang udah buat pencapaian ini. Mungkin kalau nggak basket nggak bisa juga di Bujang Dara. Iya gitu. benar. Kalau nggak basket mungkin aku nggak bisa bakat di waktu nampilin minat bakat di Bujang Dara, nggak bisa basket kan gitu. Jadi minat bakatnya tuh nampilin gimana? Dribble. Iya dribble aja pakai musik udah gitu. Yang lain nari-nari, aku dribble. Wow. Pede aja. Nilai plus gitu. Yang penting pede gitu ya. Tapi aku itu udah berpikir kayaknya aku harus pulang nih, kayak aku gak pede, insecure kali. Karena yang lain-lain pada nari, niat banget tuh biasanya. Kayak aku lihat ada teman juga sih yang mungkin dia penari sampai kayak aduh make up harus aku gak bisa make up, kostum dan lain-lainnya. Ya udah kaku gak bisa make up. Jadi intinya pede, berani mencoba. Bener sih, tapi kalau untuk basket nih, balik lagi kita ke basket gitu. Sampai detik ini pengalaman terpahit atau terburuk di dunia basket ada nggak sih? Yang paling pahit? Atau yang tadi? Ya kayaknya itu paling pahit sih. Aku lagi KKN. Curhat lagi ya? Iya, silahkan. Lagi KKN tiba-tiba dipanggil nih untuk seleksi. Balik udah seleksi, udah ninggalin KKN. Gitu ya. Ada hal yang harus diperjuangkan. Iya, itu ternyata nggak jadi berangkat, udah latihan. Nah sama kayak itu dikasih kabar nggak jadi berangkatnya itu
detik-detik terakhir kah atau hamin berapa hari? Kalau mungkin kalau bulan? Pomnas itu masih lega ya, karena itu ada jeda untuk kita tahu gitu nggak berangkat. Tapi kalau prapon itu memang kayak masih membekas lah gitu. Udah technical meeting baru tahu kemarin. Wow. Udah tinggal hamin berapa gitu berangkat. Aku juga nggak bisa ngebayangin tuh gimana capeknya latihan, capeknya mikirin perjuangan di saat latihan, terus itu juga ngebatasin waktu untuk hal-hal yang sebenarnya ada hal lebih penting lagi yang kayak misalnya keluarga, terus KKN juga pengabdian gitu. Ada hal-hal itu yang harus diperjuangkan tapi malah hilang gitu aja. Kalau yang prapon tuh balik lagi, itu aku bentrok sama seleksi prakarantinanya Bujang Dara. Nah, jadi aku kan harus ada yang dikorbankan. Jadi kayak jadi masa karantinanya gimana? Kalau yang itu karena izin gitu. Izin nih untuk latihan ini, seleksi ini gitu. Tapi pihak Bujang Daranya memberikan izin. Tapi kan sayang aja gitu melewatkan gitu kalau taunya nggak berangkat gini. Mungkin ada hal yang sebenarnya hal baru lagi di dalam hidup tapi kita melewatkan hal baru itu gitu. Wow. Mungkin pesan lagi nih untuk pengurus, kenapa sih kok nggak jadi berangkat? Kok saya jadi yang kesel ya gitu? Ya karena ini adalah prestasi gitu ya. Mungkin kita juga nggak tahu di saat di lapangan nanti. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Mungkin rezekinya gitu kan. Terus tiba-tiba kayak rezekinya tuh diambil orang, mungkin dicuri orang. Ya kita juga nggak tahu. Tapi saya juga ikutan kesel nih Pak, Bu yang mendengarkan. Karena saya juga atlet walaupun bukan atlet basket gitu. Karena saya support atlet-atlet yang membanggakan, apalagi Riau Pekanbaru. Tapi tetap semangat kok. Apalagi tadi mbaknya juga ngomong minim untuk event pertandingan khusus perempuan, nah gitu. Mungkin perempuan juga harus disupport, bukan cuma laki-laki aja. Nah mungkin balance antara laki-laki dan perempuan juga tidak masalah gitu. Tapi harapan kedepannya nih untuk basket Pekanbaru apa sih gitu? Yang paling pengen banget disampaikan, silahkan di sini. Kalau harapan terbesarnya sih semoga basketnya lebih baik nih untuk pengurus, pembinaannya maupun baik untuk atlet, untuk event, semoga lebih baik aja sih untuk pembibitannya. Gitu. Semoga tidak mengecewakan lagi. Kalau ini udah misalnya atletnya udah dibibit, ya eventnya tolong diperbanyak agar lebih berkembang lagi, agar lebih maju lagi ya. Sebenarnya tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena semoga lebih baik kan semoga lebih baik. Dan sepertinya kita tidak juga bisa berdiri sendiri gitu kan. Jadi saling membahu, saling membantu antara atlet, pengurus, pelatih, semuanya tuh kayak jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Kalau satunya udah pincang ya gimana mau jalan dengan baik gitu kan. Tapi saya makin ada dua hal sih kayaknya. Satu hal ya kayaknya. Dua hal deh. Yang buat saya lebih penasaran gitu. Selama masa karantina di Bujang Dara, apakah yang menjadi titik kekuatan Mbak untuk tetap bertahan juga di dunia basket sambil menjalankan Bujang Daranya? Sebenarnya ngeliat ke support orang tua sih. Itu buat kayak aku bisa nih. Harusnya kan kayak ini harus fokus nih satu-satu gitu. Tapi balik lagi ke orang tua support basket, orang tua support terutama ayah ya, orang tua support basket, orang tua support Bujang Dara. Jadi kayak kenapa aku harus berhenti sementara waktunya tidak bersamaan. Kan nggak selalu nih basket mengganggu Bujang Dara, nggak selalu Bujang Dara mengganggu basket. Jadi kayak ya udah gitu, jalanin aja sih. Mungkin tetap berjuang atas apapun yang sudah dijalankan. Nah satu lagi, sekarang aktif di klub basket kah atau gimana? Sekarang aktif, aku pernah ikut klub, tapi udah nggak klub lagi. Jadi sekarang aktifnya di kampus sih, cuman karena udah tamat nggak tahu mau aktif di mana lagi. Oh iya, terakhir kampusnya di mana nih, belum ada yang tahu kan? Aku di Unri, jurusan pendidikan olahraga. Tapi udah fresh graduate dan doakan biar bisa lanjut. Amin. Kita selalu mendoakan untuk hal-hal yang baik. Terima kasih sudah mau diundang. Terima kasih sudah mau berbagi ceritanya. Terima kasih sudah memberikan hal-hal baik untuk para pendengar nantinya. Satu kalimat dong untuk para pendengar di dunia basket.
untuk pendengar. Tetap semangat, tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Mantap. Terima kasih, selamat mendengarkan dan selamat menjadikan ini inspirasi dan motivasi. Saya Laras, bye. Sampai jumpa.